Terus pada saat itu nggak tahu kenapa saya, wah apa udahan aja ya ini sepeda gitu. Oke guys, balik lagi ke channel sepeda paling mantap se-Indonesia. Apa ya kalau bukan di Daily Bike Jakarta. Kali ini kita akhirnya nih dapat ya waktu, dapat kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Delton. Hore. Mas, selamat datang ya. Ya. Mungkin Mas Delton udah beberapa kali mampir ke tempat kita ya untuk servis-servis kecil dan juga untuk belanja-belanja dikit ya kan untuk kebutuhan sepedanya. Tapi baru kali ini kita dapat waktu nih Mas. Nah, mumpung lagi di Jakarta nih. Oke guys, pasti pada penasaran. Mungkin semua udah kebanyakan pasti udah pada tahu nih Mas Delton nih siapa. Tapi boleh Mas diperkenalkan sedikit lagi Mas Delton, backgroundnya, mungkin usianya gitu. Nama saya Delton Nur Arif Prayogo. Saya kelahiran Banyumas tahun 93. Jadi usia saya sekarang mau 29 tahun. Oke. Terus sekarang saya tergabung di klub Kelapa Gading KGB ya. Jakarta KGB. KGB khususnya untuk racing pastinya Untuk Mas. racing. Iya. Untuk divisi balapan-balapan Iya. di Indonesia maupun internasional. Mantap. Oke, jadi aku penasaran banget nih Mas ya. Nanti aku pengen bahas gimana ceritanya Mas Delton sampai bisa nyemplung di dalam dunia persepedaan dan jadi profesional ya. Dan juga gimana sih kesan-kesan dan suka duka menjadi atlet itu sendiri. Oke, sebelum itu Mas sendiri lebih spesialis ke ITT ya sebenarnya ya. Individual time trial ya. Individual time trial dan tim time trial. Oh, dan TTT ya. Ya, dan TTT. Oke. Mas Delton nih sepedaan mulai dari kapan sih? Nah, kalau sepedaan saya sih dari kecil sih ya, dari TK. Dari Belajar TK. sepeda. Udah dikenalin sama orang tua sepeda sih. Waktu itu sepedanya roda 3. Iya. Terus ya gitulah, anak kampung kan, suka sepeda. Terus dibeliin lah yang roda 2 gitu-gitu. Terus sampai SMP, SMA, sekolah naiknya sepeda. Oh. Terus waktu SMA itu awalnya saya ngikut kakak saya. Kakak saya kan kakak sepupu nih. Oke. Kakak sepupu saya itu atlet nasional. Oh. Pada tahun itu waktu saya masih SMA itu. Oh, beliau udah jadi atlet di Ya, tahun jadi itu. atlet. Namanya Mas Projo Waseso. Oke. Jadi- Iya. Setiap beliau latihan kemana, saya ngawal tuh naik motor sama Pak D. Oh. Pak D saya naik motor ngawal gitu. Hampir tiap hari kayak gitu. Ngawal. Akhirnya ada balapan untuk kelas SMA. Oh. Saya dicemplungin di situ. Ikut aja gitu. Dulu saya belum pernah latihan gitu. Ya udah ikut aja dulu, rasain tuh gimana. Ini balapnya apa nih? Kriterium begitu? Iya, kriterium gitu. Oke. Kriterium antar SMA gitu. Iya. Terus ya udah ngalir aja. Habis balapan itu kayak wah, ini kok enak gini rasanya Wah. balapan gitu. Nagih ya. Enak gini rasanya balapan. Akhirnya besokannya saya mau latihan. Oke. Udah Pak D, saya juga mau latihan nih. Oh. Biar nambah pengalaman lah, biar Iya, nambah waktu kan dulu kan gabut lah ya. Iya. Zaman-zamannya gabut, bingung mau ngapain. Itu SMA kelas berapa tuh Mas? Kelas 1 saya. Oh, baru kelas 1. Kelas 1. Kalau hitungannya sih kalau mau jadi atlet pada saat itu saya tuh ketinggalan. Oh, untuk memulainya Untuk ya. mulai tuh ketinggalan. Harusnya dari SD gitu dipupuk SMP. Oh, udah ada persiapin jenjangnya ya. tuh. Oh. Tapi saya baru SMA itu baru seneng. Iya. Udahlah, Baru saya, kenal ya. Saya ninggal sekolah dikit-dikit. Jangan kayak izin gitu. Iya. Biar pulang lebih cepet. Untuk latihan. Iya, ngikut kakak saya latihan. Akhirnya pokoknya kelas 3 SMA itu saya tuh udah di apa ya, kalau bahasa Jawanya ditari gitu,
ngomongin sama orang tua. Oh. Mau kemana habis ini? Habis lulus sekolah, kuliah atau gimana? Iya, iya. Ya karena waktu itu ada prestasi lah ya di kelas junior waktu SMA itu. Ada prestasi, terus saya ada kemauan juga. Kayaknya ini passion saya sih. Asik. Nah itu start awal. Setelah lulus SMA, Untung beres ya Mas ya? Iya. Takut banget kalau jadi olahragawan kan sekolah malah Iya. malah Nggak ada sama sekali nanti. Iya. Ternyata sekolah jalan, sepeda jalan, balapan jalan. Mantap. Itu terus setelah lulus SMA itu saya dikenalin sama tim profesional di Jawa Timur. Oke, apa tuh Mas namanya? Polygon Sweet Nice. Oh, timnya Itu Polygon ya. Saya gabung 2011 ada lomba internasional waktu itu. Saya udah naik elite, ya udah saya ikut balapannya tuh. Terus wah enak banget ya balapan lawan bule-bule gitu. Pertama di mana tuh Mas? Tour de Java di Jawa Timur. Oh, tapi event internasional ya? Event internasional, dan itu event UCI 2.2. Jadi UCI ini udah bikin balapan yang levelnya Asia Tour, dan itu balapan pertama kali saya ikut event Asia Tour. Oke. Terus dari situlah saya udah taken sama orang tua, sama keluarga semuanya. Saya mau serius di sini aja. Mantap. Jadi aku penasaran Mas. Dulu ya waktu SMA, ini sepeda pertamanya kayak apa nih? Masih inget gak Mas? Atau masih ada. Masih ada sepeda pertamanya? Woi, legend masih ini. ada, masih lengkap dengan group setnya yang seperti itu. Iya. Waktu itu saya pakai masih Shimano Ultegra 9 speed. Oh, yang masih warna silver? Iya betul. Mantap. Masih 9 speed. Legend itu. Legend sekali. Harus disimpan itu Mas. Itu sepeda pertama, terus kenang-kenangan juga. Wih, jadi start dari mulai event pertama itu udah deh ya, sampai kesininya berlanjut terus ya. Lanjut terus pokoknya ceritanya dari Polygon itu, saya di Polygon kurang lebih sampai 2014. Dari 2011 sampai 2014, terus Polygon udah selesai. Habis itu saya hijrah ke Jakarta. Oh, ke Bandung dulu. Oke. Tim di Bandung, di SKAB. Oh. Orang yang punya orang Jakarta, cuman dia punya usaha konveksi di Bandung. Oh, bikin tim sepeda di Bandung. Yaitu terus untuk ngikutin balapan-balapan nasional lah segala macam. Iya. Pada saat itu terus 2016 ke 2017 saya pindah lagi ke Banyuwangi. Oh, balik ke Jawa Timur lagi ya? Ke Banyuwangi, waktu itu saya ikut BRCC. Sampai sekarang masih kan itu Mas ya? Iya, masih. BRCC iya. masih konsisten ikut balapan-balapan nasional juga BRCC. Terus habis dari BRCC, nah ini peralihan nih tahun 2017 ke 18 itu kayaknya saya udah wah kok gini-gini aja nih. Belum nemu gregetnya lagi. Soalnya kan ya sepeda tuh naik turun lah, kadang ada balapan, kadang ada balapan. Ada waktu ada balapan, performanya kita lagi turun. Iya. Jadi nggak bisa perform gitu ya. Ya udahlah. Saya latihan keras ini selama 2 bulan, persiapan satu balapan, event. Di situ ada nomor time trial. Time trial, kriterium sama road race. Namanya LCC, yaitu lomba pembinaan paling ngetren pada saat itu LCC. Pokoknya dia dari 2011 ke 2019 lah. Itu konsisten. Dalam 1 tahun ada 3-5 seri. Jadi seri. Jadi banyak sekali kelas yang dilombakan di lomba itu. Iya. Pembibitannya bagus. Untuk mencari ini juga ya talent-talent ya. Talent baru lah. Itu saya udah mau mutusin tahun 2018 bulan Februari. Saya masih ingat bulan Februari itu. Udah ini balapan terakhir saya. Kayaknya ini udah terakhir. Lah,
di Surabaya saya kenal sama grupnya Mas Asrul Ananda kalau. Oh, Mas Ya, Asrul. jadi Iya, saya iya, iya, iya. akrab banget sama grupnya Mas Asrul ini. Oh. Hampir tiap hari kita goes bareng di Surabaya. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu ada temen juga dari Mas Asrul namanya Om John, Oh, iya, iya, iya. Bung Yarjo. Iya. Nah, itu nawarin ke saya, Ton, ini kamu kan ada balapan ITT, kamu udah pernah pakai sepeda ITT belum sebelumnya gitu? Waduh, saya belum pernah pakai nih Om John. Oh, jadi sebelumnya pakai road bike. Road bike Oh. terus. Karena nggak spesifik kan zaman dulu, Iya, nggak iya, ada iya. spesifik kayak TT. sekarang gini TT. Oh. Pakai road bike aja terus lah. Pada saat itu saya udah memutuskan mau pensiun, udah lah ini balapan terakhir. Om John nawarin ini ada sepeda ITT Wednesday punyanya Om Sun Hin. Kalau di Surabaya sering dipanggil komandan. Iya, Komandan iya, Sun iya. Hin. Ya. Terus ya udahlah saya setting lah ukuran saya segala macem. Terus waktu itu lombanya di Sidoarjo di tempat kelahiran saya juga itu Sidoarjo. Start karir di situ. Ya udahlah ini balapan terakhir. Saya mau dapat yang terbaik di sini, saya keluarin semua kemampuan, latihan segala macam, udah dapat support sepeda juga. Ternyata alhamdulillah di situ bisa juara pertama. Untuk pertama kalinya saya turun di nomor ITT. Oh, jadi itu yang 2018? Ya, 2018. Ya, yang di Sidoarjo. National Championship Indonesia ITT 2018 ya? Itu event setelahnya. Oh, itu Jadi, setelahnya. ya, Ini dulu. Ini dulu start awal. Jadi waktu itu, kok bisa nomor 1? Iya, 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 Itu iya. langsung. Orang Wednesday-nya juga seneng karena Iya, iya, saya iya. pakai Wednesday. sepeda Wednesday kan waktu itu. Terus ya itu, nah yang lucunya di event tersebut KGB juga join. Tapi saya belum kenal sama Om Roy dan teman-teman. Kawan-kawan Ya, lah. itu belum kenal. Iya, Jadi iya. mereka join, saya lawan mereka, tapi kita belum kenalan waktu itu. Oke. Terus Om Roy juga kaget waktu itu loh. Itu kok anak baru? Siapa nih gitu ya? Ya bukan pemain yang biasa juara. Ya itulah. Terus mungkin Om Roy cari saya di Instagram mungkin ya. Terus saya di DM. Oh, awalnya gitu. Di DM sama Om Roy. Halo Mas. Gitu. Iya, iya, iya. Oh iya Om. Kayak dulu saya nge-DM Mas lah ya. Sama-sama. Halo Mas. Ya Om. Talent hunter ini. Terus tanya basa-basinya. Iya, iya. Gimana kabarnya? Weh, perhatian nih. Oh iya Om, baik gitu. Terus, wah Mas, ini mau ada event tapi di Singapura. Mau ikut nggak? Tertarik nggak gitu? Waduh Om, saya kemarin udah ngomong sama diri saya sendiri mau pensiun. Itu lucunya di situ sih. Wih, mau kemana masih muda? Gitu. Zaman itu Om Roy bilangnya kayak gitu, mau kemana masih muda. Punya paspor nggak? Nanya gitu waktu itu. Punya sih Om, tapi udah mati. Ya wes, perpanjang paspornya. Sekarang, iyalah, mau kapan? Balapannya nih bulan Juni. Saya masih ingat bulan Juni, mau ikut nggak gitu? Iya sih mau sih, tapi gimana? Wes nggak usah tapi ya, mau perpanjang paspormu gitu. Waktu itu kan dekat Lebaran kan. Jadi saya pulang ke Purwokerto buat ngurusin paspor itu. Ternyata udah jadi, terus ya itulah bulan Juni kita balapan ke Singapura. Ditemenin sama KGB, pakai nama KGB. Ya udah, akhirnya di sana seneng banget. Event apa tuh Masnya di Singapura? National Championship Singapura. Oh, jadi National Championship tapi Singapura punya. Tapi Singapura kita bisa join, kita bisa ikut. Ya daftar kayak biasa aja gitu, daftar terus kita join. Tapi kalau kita juara itu nggak diakui juara nasional. Iya, iya, Jadi iya. kita join aja gitu. Karena harus warga sana kan ya. Warga sana. Oke. Kayak di Indonesia gitu aja. Iya, iya. Akhirnya ke sana sebelum itu kan saya datang ke Jakarta untuk latihan. Nyesuaiin sama sepeda yang dipakai di Jakarta ini. Sepeda waktu itu Giant Trinity. Oh, dulu. Om Roy ini. Oke. Nih, pakai ini aja dulu gitu buat latihan. Oh iya, saya latihan pakai itu. Nah, pas latihan pakai itu entah kenapa ini
masih kurang cocok kayaknya Om sama saya. Ada sepeda satu lagi, sepeda Inggris. Oh, yang Ya. merah putih itu. Ya, merah putih itu dulu warnanya hitam putih. Oh. Jadi Om Roy itu bikin di handmade orang Inggris, itu suruh bikinin. Dia punya geometri kayak gini, dibikinin satu set jadi full, dikirim ke sini, dipakai. Oh. Nah, itu saya pakai buat latihan. Wah, cocokan ini. Ini lebih cocok. Ya, tapi sepedanya besi gitu. Oh. Bisa nggak ya event di sana pakai yang ini gitu. Terus mereka hubungan gitulah, chatting. Akhirnya boleh ikut. Ya udah, saya pakai yang ini aja buat latihan. Seminggu sebelum berangkat saya jatuh. Oh, alah. Di rute Dalkot itu. Main di Dalkot, Iya, latihan kan? di Dalkot jatuh. Kan kenceng waktu itu lah. Kalau di Jawa kan belum ada jalan cor tuh. Oh. Kalau saya latihan di Jawa belum pernah lewat jalan cor lah. Yang di depan MPR DPR kalau tahu itu kan ada jalan cor. Iya. Nah itu kan ada sambungan. Betul. Sambungan air itu. Iya. Saya masuk ke situ dulu. Nah. Pas masuk, los, udah. Itu kalau nggak salah dulu speednya 50 apa 55 gitu. Di situ los, jatuh, untungnya nggak apa-apa. Wih. Untungnya jatuhnya tuh kayak seret gitu aja. Oh. Maksudnya nggak yang bak Iya. gitu aja. Cuman luka beset-beset aja gitu. Lecet-lecet sedikit. Iya. Oke lah. Terus pas hari H berangkat ke Singapura, ngerasain vibes balapannya di sana, ternyata banyak sekali bule-bule. Iya. Ya bule-bule, terus ada satu pembalap Singapura yang jago banget, emang dia tergabung sama tim profesional Trengganu. Oh, iya. Saya Terkenal itu. bisa ketemu sama orangnya, terus balapan bareng, seneng banget. Terus alhamdulillah di situ dapat juara 2. Oh, alah. Jadi batal untuk pensiun ya. Itulah, ya ampun, kalau udah judo ya udah. Terus balik ke sini, KGB memberikan apresiasi sangat luar biasa. Iya. Terima banget. Waktu itu KGB belum ada atlet ya, cuman ada yang atlet elit. Waktu itu cuman Remo sama Albert Cahyadi. Iya. Dua itu sama saya. Jadi 3 orang ini zaman 2018 itulah start balapan. Kalau om-omnya ikut yang kelas master. Iya. Kita 3 orang itu balapan. Awal mula KGB elit ya di sini. Oh. Saya, Remo, sama Albert Cahyadi. Sampai dari 3 itu sampai sekarang saya lihat udah cukup banyak ya. Keren. Jadi itu ya kuncinya, memang sebenarnya ya kita butuh support system juga ya Mas ya. Ketika ada, jadi itulah awalnya dan sampai sekarang Mas Delton di KGB ya sama Om Roy ya. Nah, nanti Om Roy nonton nih. Halo Bro. Suhu kita. Buat Mas Delton sendiri, makna sepedaan itu apakah hobi, apakah pekerjaan, apakah apa sih kalau buat Mas sendiri gitu? Selama hampir berapa tahun nih berarti, dari 2009 ya sampai sekarang, Sekitar 12 tahunan lah ya. 12 tahunan. Jadi saya ngerti makna sepedaan itu, sepeda bagi saya itu kehidupan. Wah, dalam ini, dalam. Asli dalam banget. Jadi dalam. saya hampir udah ngerasain semua kejadian di sepeda, dari yang jatuh parah, dari yang prestasi, dari yang juara, dari yang nggak punya tim, ada tim, dari yang ada tim, terus jatuh lagi, terus naik lagi bersama tim yang baru gitu. Iya. Terus sekarang udah mulai membimbing adik-adik, jadi cari talent-talent baru lagi. Iya. Jadi support system ke adik-adik. Regenerasi ya. Kalau menurut saya, ya sepeda itu bagi saya itu kehidupan saya. Iya. Dalam sih Mas. Mas, aku pengen mengulik nih. Apa aja nih koleksi sepedanya Mas Delton? Kalau ada beberapa sih ya, dari saya pertama kali banget terjun di sepeda itu ada sepeda besi zaman itu punyanya Mas Projo. Dia balapan pakai itu tuh tahun 2005-an, 2003. Terus
udah dilepasin semua, terus dibuild ulang saya pakai, yaitu 2009 buat latihan. Terus waktu kompetisi pertama kali saya pakai Giant TCR aluminium. Oh, yang masih alloy ya? Iya, masih alloy. Terus saya elite baru pakai karbon pertama kali, itu pakai track. Oh, Tracknya Mas Projo. Elite Crit nih? Ya, elite. Pokoknya kelas elite lah. Kelas elite kan umur 19 tahun ke atas. Iya. Ya, itu saya udah pakai sepeda track dipinjemi sama Mas Projo. Honda tuh? Zaman segitu tahu yang dipakai Armstrong yang tulisannya Discovery. Oh, iya. Saya pakai itu. Terus pakai itu sebentar untuk event-event yang gede sih, kelasnya nasional kayak Kejurnas. Saya dipinjemin itu. Kalau sepeda untuk hari-hari latihan ya Giant TCR yang karbon. Oh, oke. Ya, yang situsnya belum integrated. Iya. TCR awal-awal tuh. Ya, karena tahun segitu sepeda Giant tuh paling worth it karena harganya nggak terlalu mahal. Iya. Kualitasnya udah dapat karbon ya. Udah karbon. Iya. Terus waktu gabung di Polygon, tentunya pakai sepeda Polygon. Iya. Terus pindah-pindah lah, habis itu pakai di BRCC pakai Cervelo. Waktu itu Cervelo R3. Oh, waktu di BRCC? Ya, di BRCC Cervelo R3. Terus waktu di klub di Bandung ini saya pakai Cannondale. Oh, Super Six Evo. Iya, yang masih rim. Ya, masih rim. Gitu. Terus selanjutnya waktu di KGB ini ganti-ganti udah banyak banget saya nyobain sepedanya. Dari mulai si English, BMC. Giant, TT. Oh, BMC, TT juga ya. Speed Concept? Speed Concept, nggak Track? pakai karena nggak pakai. terlalu kecil waktu itu. Oh, gimana sampai Mas bisa berjumpa dengan si Pardus? Nah, Pardus ini saya kenalannya. Kenalannya. Iya. Pertama kali itu tahun 2017. Oh. Waktu balapan di Minang, di Padang, ada Tour de Singkaras namanya. Iya. Waktu itu saya ketemu sama tim Australia, yaitu St. George. Iya, Mereka St. pakai George. brand, saya asing banget, ini Pardus brand mana ya? Oh. Ini Pardus kayaknya brand baru, terus saya searching tuh. Oh ternyata ini brand China. Tapi kok industrinya besar sekali, ada macam-macam sepedanya, ada road bike, ada track, ada TT, ada segala macam di situ. Pertama kali kenal di situ, langsung loh kok si tim profesional ini kok pakainya ini, kenapa gitu ya. Oh, lagi race ketemu sama St. George. Iya. Oh. Waktu itu terus saya nanya-nanya ke pembalapnya, ini kenapa kok sponsornya ini gitu. Nanyanya pakai bahasa Jawa apa Mandarin, Mas? Dikit bisa bahasa Inggris sama Dikit. bahasa tubuh ya. Oke. Habis itu ya saya tanya kan ya, loh kenapa kok nggak pakai brand lain gitu? Katanya ini kualitasnya udah bagus. Si Pardus ini kualitasnya udah, karbon yang dipakai tuh udah sama brand-brand lain yang Eropa, yang Amerika gitu. Cuman dia belum ada nama aja. Oh. Jadi mereka mau support kita gitu. Oh, gitu. Pertama awal kenal seperti itu. Oh, berarti industri di China itu udah mulai jalan. Iya. Selain udah bikinin sepeda dari brand-brand yang udah untuk yang namanya custom ya. Ya, udah namanya udah besar lah. Besar, bikinnya di sana. Dia punya brand sendiri. Ya, saya pikir berarti nggak main-main nih. Iya. Ini berarti nggak main-main. Terus akhirnya saya cuma dalam hati waktu itu ngomong, apa ya di Indonesia ada ya bisa masuk nih sepeda, kayaknya kalau untuk harga segala macam pasti wajar sekali. Oke lah. Iya, pasti wajar sekali. Nah itu udahlah, kemarin pandemi, ternyata hype sepeda meledak. gila sekali kan. Iya. Indonesia, wah sepeda apa aja ada. Ya kan, mau yang mahal, mau yang menengah, mau yang entry gitu, iya, kan, semua betul. ada, semua laku lah ya. Benar. Pada saat itu. Terus ternyata pada 2017-18 itu doa saya terdengar. Terus saya kenal sama
salah satu yang masukin brand Pardus ini, DM saya di Instagram. Saya dari Pardus, mau nawarin sepeda karena saya waktu itu udah kenalan. Oh, alah. Saya tahu brandnya seperti apa, saya tahu sepedanya seperti apa. Saya pernah nyoba juga. Oh, waktu itu saya cobain juga. Oh, saya pinjem nih, saya pengen nyobain sepeda kayak gini. Oh, waktu 2017 itu. Oh. Ternyata ya, karena itu, wah langsung saya, oke. Oh, Tanpa pikir begitu. panjang. Saya karena udah ngerti seri-serinya kan. Iya. Hero-nya, ini seri climbingnya. Tanpa pikir panjang, oke, saya mau nyobain. Iya. Itu tahun, ya waktu saya 2000. sama Pelatnas 2020 ya. 2020. Oh, Ya kan waktu Januari saya baru di. iya, awal tahun ini ya. Ya. Approaching-nya mulai tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Oh, jadi Mas emang udah tahu gara-gara ketemu di race, makanya waktu pas di sini langsung ngontak itu udah kena lah istilahnya ya. Oh, gitu. Nah, dulu kan awalannya waktu pas ini belum dateng ya, karena ini kan spesial nih kan didatengin buat Mas Delton nih, nggak ada nih di pasaran nih, karena ini nilainya juga lumayan kan Mas. Waktu pertama kan Robin ya, Robin Evo ya, Robin Evo waktu itu pakai grup set SRAM rival yang dipakein ke Mas ya. Itu gimana Mas menurut Mas Delton? Kalau si Robin ini enaknya tuh buat kita mau touring, jalan-jalan jauh. Tapi buat race juga oke. Jalannya tuh naik turun fluktuatif. Ada rolling ya? Ada naiknya, ada nanjaknya. Pokoknya kalau Robin ini enak banget seat kalau ditanjakan. Iya. Sepedanya enteng. Dia lebih untuk manuver lebih agile kayaknya ya, lebih enak ya. Kalau di jalan nanjak itu enak banget pokoknya kalau yang Robin itu. Nah, kalau Spark gimana Mas? Karena sekarang kan pakaiannya Spark sama ini kan yang lebih sering ya. Ya. Kalau Spark nih saya kan sebenarnya tuh senangnya jalan yang flat, yang speed. Oh, oke. Yang speed, yang flat, yang bisa interval, yang bisa time trial, yang bisa jarak panjang loh kita tarik gitu. Sensasi saya kalau speed kenceng itu kayak, ini emang saya banget. Nah, ketemulah sama si Spark ini. Wih, beda banget nih rasanya sama Robin. Oh. Beda banget, maksudnya bedanya sama-sama positif sih. Cuman kalau yang Robin ini enak banget ditanyakan. Kalau si Spark ini saya kemarin kan baru kenalan klubnya baru berapa bulan, 3 bulan lah. Iya. Yang kemarin kan ya, langsung saya pakai race, saya langsung bilang ke Pak Bagionya, saya langsung berani pakai race yang Spark. Karena race-nya flat waktu itu. Iya. Terus dia lebih cocok memang untuk flat. Di flat, buat main speed enak banget, tarik aneh mantep, buat sprint juga enak, lincah banget di ringan juga kan untuk Spark Evo bobotnya cukup ringan tuh. Cukup ringan. Yang kebetulan Mas Delton pakai yang Ultegra ya. Ultegra, ya. Dua setnya full chrome ya. Full chrome, udah tunjangannya kan udah mantep. Iya, udah top. Udah top, jadi wah tinggal jejak aja. Jadi kemarin udah dibawa kemana tuh Mas yang Spark? Udah balapan di ini Palangkaraya. Oh, iya. Terus yang di Pix ini juga. Crit juga ya? Crit juga. Sama kemarin JBL ya? Terus main-main di balapan road race yang flat gitu. So far sih saya ngerasain sampai saat ini sih saya jatuh cinta banget. Nah, cuman ini aku beberapa hari terakhir ketemu sama Mas Delton waktu bawa si Titi nih. Mas, aduh ini pokoknya aku ini udah, waduh pokoknya udah ibaratnya nih udah sekarang istri idaman lah gitu ya. Istri idaman lah gitu, udah ketemu. Nah, ini apa nih Mas yang dirasain? Mas Delton kok bisa kelihatannya seneng dan sesumringah itu ketika pakai si P7 Titi ini? Nah, kalau yang P7 Titi ini bener-bener saya buktikan. Jadi kemarin kan ada eventnya JBL ini, yang Titi 75 kilo. Iya. Nah, itu kan saya tahunya itu dari tahun lalu udah ada kan? Iya, udah event ada, JBL. Tapi kita belum sempat join, Iya. karena kendala balapan sama ada balapan lain di ada luar, jadwal. itu kita harus ngikutin yang itu. Terkendala itu jadi nggak bisa ikut yang di JBL tahun lalu. Iya.
pada saat itu ada pemecahan rekornya, kalau nggak salah average speednya 48 ya. Iya. 48 sekian gitu. Nah, Oh, itu yang elite tahun lalu ya? Iya, tahun lalu, 10 km. Nah, tahun ini saya koordinasi sama teman-teman. Ayo kita udah kan eventnya banyak ini, ada kriterium, ada segala macam, ada time trial yang short, ada tim time trial yang short. Kita pertama fokus ngambil yang 75 kilo, kita pecahin lagi rekor. Komnya kita ambil lagi ya. Coba. Kebetulan Pardusnya udah datang. Udah datang. Yang P7 ini udah datang. Saya coba beberapa kali kan latihan di situ, ketemu sama Mas Daniel juga. Iya. Kita ketemu juga kan. Wah, ini kalau buat nambah speed kok enak banget. Gila ini, gila banget. Nah, pas hari H, saya koordinasi lah sama tim. Bikin skema. Oke. 5 orang, ini tugasnya ini tugasnya ini, ada penugasan masing-masing. Akhirnya jebret kita start. Wih, emang bener-bener dari speed 50 kita nambahin ke 52, kita nambahin ke 51 itu entengnya tuh, wih gila enteng banget. Ngikut dia ya. Kayak nggak ngelawan gitu sepedanya, kayak langsung cus gitu. Diisi jalan gitu ya. Jalan terus gitu, kayak wih kok cocok banget ini. Waduh. Saya gitu, sepedanya cocok banget. Dan emang Mas kan request ya untuk wheelset juga kan mau taruhin Bora ya. Bora Ultra nih. Ya, kalau speknya ini saya minta group setnya DI2 untuk Dura-Ace. Dura-Ace dia itu Ya, rim brake. terus wheelsetnya di Bora WTO 77 yang depan, yang belakang yang disc ya. Yang Ultra yang disc. Terus ada satu penambahan, saya minta chainringnya Rotor 58 D. Centing dalam udah nggak pakai ya Mas ya? Pakai. Oh masih ya? Iya, pakai yang dalam. Pakai 42? 42 udah. Inilah setupnya Mas Delton. Untuk dalam 75 kilo ya, itu average speednya di 49,5 kemarin ya Mas ya. Kemarin tim kita sempat pada ngikutin nih. Iya, pakai motor aja dia udah lari 60 udah gitu dia. Yang ini pada pakai sepedaan pada nunduk, waduh. Tapi ya itu mantep banget sih Mas. Mantep banget sih. 75 kilo 49,5. Kita lihat nanti rekor selanjutnya ya. Tapi keren banget. Kemarin sampai pada nge-DM ke Instagramnya DBJ kan. Oh ya. Ada nge-DM, ini P7 ini berapa katanya. Oh saya bilang TT P7 ini belum ada di Indonesia. Saya bilang ini bikinan khusus si Mas Delton nih, saya bilang. Paling ada yang Gomera yang biasa yang kayak saya pakai kan. Gitu. Oh gitu katanya. Atau kita nanti canangkan untuk ini masuk ya. Ya ini udah UCI loh. Oh, oke. Untuk TT ya? Iya untuk TT. Time trial ya? Ya ini udah UCI approve, jadi kita mau ngikutin event-event internasional yang kelasnya UCI ini udah bisa. Udah bisa ya. Dan memang semoga kedepannya industri sepeda terutama juga di TT juga itu bisa berkembang terus Mas. Karena kan banyak orang yang dulu kan ya TT kan baru-baru ini Mas nge-hype. Tiba-tiba aja nih semenjak peak udah ada kan tangtung, waduh TT semua. Nah Mas, terus juga ya Mas kan udah nyobain banyak nih sepeda. Apa bedanya, terutama TT Pardus tadi lah, apa bedanya dengan sepeda lain yang Mas sudah coba? Nah, kalau keistimewaannya yang tadi P7 kan, dia tuh ringan. Oke. Untuk TT, dia tuh ringan banget. Jadi ringan ya. Bagi orang-orang yang kayak saya nih ya, saya kan berat badannya nggak terlalu gede. Berapa Mas berat badan? Saya berat badan di 62 sampai 64. Oke. Tingginya 17. 62 sampai 64 174. Oh iya. Ya nggak begitu berat. 169 60 aku. Malah mau naikin ke 65. Oh iya. Ada power nanti kalau naik. Iya. Buat nyari power. Tapi itu latihannya mesti banyak strength tuh. Oh. Kalau kayak gitu mau naikin power. Ntar diajarin Mas ya. Ntar kalau pada mau tahu kita mesti bikin video yang berbayar. Biar pasti pada mau kan. Nah, kapan lagi tuh dapat tips dari atlet? Aduh. Iya. Kalau balik lagi tadi yang P7 karena sepedanya ringan, jadi kalau rute-rute yang anginnya banyak kayak yang di piknik
buat nambahin speed tuh gampang. Oh. Jadi kan kalau titik aslinya tuh maintain speed yang kita dapetin. Iya. Kalau pakai sepedanya berat kan enak. Iya. Nggak begitu naik, nggak begitu turun. Tapi kalau udah dapet speed, tapi ini kan masalahnya anginnya banyak, pasti kan speed turun. Iya. Gimana Iya. caranya naikin speed kan? Nah itulah mengapa harus pakai sepeda yang ringan. Intinya. Oh gitu. Iya. Oh jadi tetap kalau melawan angin pun kita ringan lebih Lebih enak, lebih Mas. enak ya, Karena Mas, ya? bisa nambahin speed. Oh. Masalahnya kan kalau sepedanya berat, kita buat nambahin speed kan berat. Kita butuh power lebih Kita besar. butuh power yang lebih besar karena anginnya besar. Tapi kalau Oh. sepedanya ringan, waktu kita kena angin, speednya turun nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita bisa naikin speed karena sepedanya ringan. Oh iya 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 iya. Oke, nah itu tipsnya tuh. Jadi habis ini upgrade lah. Langsung sediain tuh di sini. Iya, diringankan lah sepedamu ya. Sepedanya Mas Delton berapa bobotnya yang tadi P7? Tanpa pedal udah 8 kilo. 800. Oh tanpa pedal, yang P7. Iya. Nah ini kita ganti background biar supaya pada tahu. Nah ini Pak Evo-nya Mas Delton nih. Ini untuk frame wheel set, group set sih standar ya Mas ya, bawaan ya. Bawaan. Handlebar standar bawaan dari Pardus. Yang diganti crankset ya Mas ya, seperti biasa ya. Ya seperti biasa saya pakai rotor. Kenapa rotor ya? Karena centingnya itu Banyak pilihan ya. Sekarang ini saya pakai 55. Oh 55 di sini. Ya 55 dalamnya 36. 5536. Ya, jadi kalau 55 ini buat flat Wah, numero uno kalau buat pas flat. banget kalau buat flat. Nah, kenapa dalamnya saya pakai 36 kombinasinya ya? Kalau buat ada tanjakan sedikit atau tanjakan yang Masih speednya bisa ya? Masih bisa. 55 ke 36 Mas. 36. Ini naik turunnya masih aman Harus Mas? pelan-pelan. Oh harus Hati-hati. kita Ya, agak hati-hati. itunya ya. Itu kan plus minusnya di situ sih. Iya iya Tapi iya. oke sih, nggak ada trouble apapun. I see. Iya iya iya. Ini pakai UT Gradia itu 12 speed, ringan dan pastinya shiftingnya cepat kilat. Fulcrumnya Airbeat ya. Ya. Fulcrum Airbeat 550. Wih, Banyak mantap. Victoria. Ban dari Victoria. Mas Delton kan sebenarnya salah satu atlet top nih di Indonesia. Atlet sepeda top lah di Indonesia. Kenapa Mas Delton memutuskan untuk menerima pinangan dari Pardus? Selain juga Mas Delton sudah kenal brandnya, kenapa nggak Mas mikir, oh banyak nih kan sebenarnya brand lain kan, entah mungkin Trek lah, Cannondale atau mungkin ya apalah yang akan menawarkan ke Mas Delton. Jadi gini, saya kenapa milih Pardus ini, saya mikirnya jauh ke depan sih. Oke. Untuk KGB sendiri. Jadi KGB saat ini pembinaan untuk atlet itu bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang. Iya, iya. Tapi total ada hampir 17. Oh, 15 sampai 17 atlet yang kita naungi. oke. Ya karena sebanyak itu, ya jadi saya mikir, apa ya brand yang bisa support sebanyak ini? Oh, iya 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 iya. Brand yang bisa mendukung ya. Saya tahu kalau brand-brand yang kelasnya udah yang dipakai yang di World Tour segala macam itu saya kira susah sih ya kalau Iya, support dari mereka. untuk sebanyak itu ya. Apalagi kita pembinaan Iya iya. susah. Jadi karena saya udah kenal sama orang Pardus ini udah cukup baik, jadi insya Allah tahun depan saya ngajuin juga untuk tim kita. Wih, keren. Semuanya bisa satu ragam. Iya 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 iya. sepedanya. Betul betul. Saya aminkan Mas. Amin. Saya ada pertimbangan kenapa pilih Pardus ini. Pardus. Selain emang kualitasnya udah bagus, karbonnya Iya. udah nomor 1 juga, dia pakai HMS ERS Plus, udah itu setara. Dan udah tes 1100 kan? Tes 1100. Bagus. Jadi saya Untuk pikir Spark Evo. kalau kualitas karbonnya bagus itu sama-sama dengan brand lain, tinggal ngolah si ini nih. Iya. Tinggal dengkul ya. Iya, tinggal ngolah si ini nih. Tapi memang sih Mas, jadi kalau aku lihat di pasar Indonesia ini Pardus cukup megang kalau untuk yang customer ya, budgetnya nggak mau terlalu meledak kasarannya, tapi udah dapat yang barang dengan kualitas yang oke.
Seperti kayak Spark Evo kan ini kan sekitar 80 jutaan kan dia untuk retail price-nya. Jadi masih oke banget dapat dia itu. Padahal udah dapatnya kayak gini. Iya, makanya masih oke banget. Semoga lah Mas, semuanya baik Mas Delton, tim KGB dan Pardus kedepannya akan jos terus. Nah Mas, aku penasaran nih, Mas Delton selain sepedaan ada olahraga lain gak sih? Olahraga lain. Apa ya? Apa suka sepak takraw gitu kan? Atau lompat harimau mungkin olahraga lainnya? Iya, siapa tahu kan? Kalau dulu sih sebelum sepeda banget nih ya, Iya. sebelum sepeda banget itu apa ya, main sepak bola sih dulu. Oh dulu main bola. Sepak bola, suka main sepak bola terus. Bukan bola api ya? Kalau sekarang Mas? Kalau sekarang, wah, fokusnya sama Fokus di sepeda ya? sepeda sih nggak. Nggak ke kadang diselingin lari atau berenang gitu enggak? Ya, kalau berenang oke. Berenang ada ya? Berenang ada. Terus kalau waktu TC di Platnas saya masukin weight training. Oh. Main sih dikit. Oh, angkat beban. Ya dikit aja lah. Oh. Nggak banyak-banyak. Itu untuk di bagian kaki? Lower dan upper. Oh. Karena kalau udah masuk ke timnas harus bisa main track juga. Kalau main track kan harus heavy banget, gearnya tuh harus berat. Jadi kita Oh. harus ada angkatan-angkatan gitu. Iya. Untuk awal itu ya, gitu ya. Amalan kayak gitu kan harus. Kemarin saya nyobain begitu ketarik Mas. Belaga-belaga mau nyoba ngepower, ketarik. Mending ketariknya kaki doang sampai ke leher-leher, ketarikan oh gini aduh leher ketarik. Oh, Jadi, makanya masih latihan ya. Ini penting. Stressing sebelum goes itu penting. Oke. Menghindari yang seperti ini. Iya. Takut kalau ketarik sampai bener-bener cedera gitu kan. Tapi kalau ada stressing sebelum kita aktivitas kan ada pelemasan. Wah, boleh tuh Mas di IG-nya Mas Delton dibikinin video singkat tuh stretching ala Delton Prayogo. Nah, iya supaya nanti penonton bisa pada tahu semua di edukasi ini. Mas Delton kan dari 2012, 10 tahun lah di 2009 ya. 12 tahunan di sepeda. Perbedaan sepeda zaman dulu sebelum Covid dan setelah Covid ini apa nih? Selain yang pastinya rame banget kan sekarang. Jadi gini, kalau perbedaannya ya, karena saya orang daerah, saya kan aslinya bukan orang Jakarta. Iya. Saya orang daerah. Kalau sepedaan di daerah itu, wah jauh lebih enak suasananya. Iya pasti. Dulu awal-awal sebelum Covid saya datang ke Jakarta, suasananya tuh ya 11-13 lah. 11? 13. Sekarang setelah Covid, suasananya 11-15. Rame banget Jakarta itu. Dan di daerah juga udah banyak banget. Ini rame pesepeda apa rame secara lalu lintas nih Mas? Rame pesepeda? Sepedanya rame, lalu lintasnya rame. Iya. Jadi dulu saya awal-awal ke Jakarta sebelum Covid tuh bisa dilihat nih siapa aja yang main, kenal semua. Iya Di betul. Dalpot gitu kita main, udah kenal semua, udah kayak keluarga aja semua. Begitu udah pandemi, semuanya udah main sepeda, saya lewat Dalpot. Siapa? Mau nyapa tuh kayak belum kenalan, Iya. belum pernah ngopi bareng gitu kan. Iya. Gimana ya, nanti dikira nantangin, aduh. Jadi gini, enaknya tapi kalau setelah pandemi, karena banyak komunitas-komunitas baru, event sekarang juga banyak yang baru. Iya. Event balapan itu banyak yang baru, terus peraturan-peraturan baru. Iya. Dulu nggak ada balapan pakai Strava, belum. Nggak ada. Sekarang balapan udah pakai Strava, udah Iya, pakai segmen, kayak gitu. Terus kalau yang di daerah sekarang juga populernya balapan kom. Dulu nggak ada balapan kom, jadi balapan tuh road race, jarak jauh. Oh. 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo, kayak gitu, ngelup jauh gitu. Iya. Gitu. Atau dari kota A ke kota B gitu, atau tour 4 hari gitu. Karena pandemi, semuanya nggak ada. Oh. Terus biar bisa ngadain event dibikin Iya. Makanya cuma satu tanjakan. Oh, cuman ngambil komnya ini. 12 kilo lah, Iya. 8 kilo lah, 3 kilo lah, Iya. kayak gitu kan. Jadi eventnya bisa
jalan terus. Lebih beraneka ragam juga ya. Jadi eventnya bisa diadain gitu dengan situasi pandemi kemarin. Gitu. Iya, kalau iya. di daerah kemarin. Nah kalau yang di Jakarta paling populer ya balapan Strava itu. Iya. Apalagi kalau di Dalkot terkenal banget kan. Iya, segmen apa ya kan? Segmen apa gitu, rekornya sekian. Tarkam. Tarkam sekian gitu. Kayak yang kemarin di Peak juga kan. Betul. Ini kan salah satu yang apa ya, rute paling favorit lah di Benar, Jakarta saat benar. ini. Iya, iya. Sampai Favorit. 10 lah. Memang Peak ini ya satu fenomena juga sih ya di sepeda ya, nggak bisa dipungkirin. Dan untungnya ya kita deket sih ke Peak Mas, jadinya kan kecipratan ini ramainya pada ke DBJ nih. Kita ada segmen ya, namanya ini High Speed Question. Tapi sebelum itu, aku mau minta pesan-pesan dulu dan tips dari Mas Delton untuk audiens kita nih. Ini yang nonton kira-kira 1,5 juta pasang mata ya Mas ya? Iya. Dari alam gaib dan alam semesta ini. Nah, boleh dong Mas kasih pesan kesan-pesan. Ya kalau pesannya untuk semua cyclist, baik yang cyclist sudah lama, baik cyclist yang baru, geng Covid namanya kan. Geng Covid, generasi Covid. Terus adik-adik junior, terus sama semua cyclist lah pokoknya. Kalau pesannya saya, kalau di jalan kita tuh tetap harus sharing Ya, itu dengan pengguna lain. betul. Terus utamakan keselamatan. Betul. Kalau nyepeda pakai helm, Ya, itu sih paling penting. helm, kacamata ya. Ya, helm, kacamata. Karena kan kalau kelilipan nanti nggak konsen, touch wheel iya. jatuh. Iya benar. Pakai kacamata, benar juga. Terus safety keletonan kan Iya. ramai banget di Jakarta ini. Keletonan itu kayak ada sampai 100 meter. Iya, Saya masuk pin itu kemarin ada kleton yang panjangnya bisa panjang banget. luar biasa. Itu harus safety, harus apa ya, saling mengingatkan satu Iya. sama lain kalau ada apa-apa di jalan, kasih Betul. tanda, kasih sign. Terus sama yang sesama pesepeda tapi beda klub nih, Nah, saling mencintai. iya. Saling respect ya, saling respect, saling menghargai. Betul banget. Ya, terus sama adik-adik semua junior, saya yang kepingin jadi atlet beneran prestasi, terus giat latihan karena usaha kita tuh tidak akan mengkhianati hasil. Ah, mantap. Setuju aku Mas. Setuju. Karena sekarang atau nanti aja itu. Tapi harus keep fight terus. Tinggal waktunya aja sih. Dan boleh juga nih Mas, ya kan Mas Delton kalau ada selama ini Mas Delton kan merasakan ya menjadi atlet, kurang lebih suka dukanya dan pesan untuk pihak-pihak yang berkecimpung nih di sini nih. Nah, ada nggak nih saran-sarannya nih supaya Indonesia mungkin kedepannya akan lebih maju terus? Ya, saya ucapkan terima kasih sih sama kepengurusan PBIC saat ini. Oke. Karena makin tahun tuh kita kompetisinya makin elit, makin bagus. Walah. Jadi sampai sekarang tuh Indonesia bisa sampai kompetisi internasional sekelas Iya. World Championship. Itu sih bagus banget. Karena dulu zaman saya mengikuti World Championship tahun 2018 itu saya pernah ngikut kan. Itu segala pendanaan, biaya, administrasi segala macam itu dari KGB semua waktu itu. Saya disupport sama Om Roy, sama Om Ben, sama keluarga besar KGB untuk mengikuti event tersebut karena pada saat 2018 itu saya dapat peringkat 1 untuk ITT di Indonesia. Saya waktu itu national champion. Nah, saat ini kemarin teman-teman kita juga berangkat ke World Championship di Australia. Itu atas dukungan dari ICF, dari PBIC. Jadi untuk PBIC terima kasih supportnya yang sangat luar biasa. Mantap PBSI. Dan atlet-atlet nasional kita. Dan semoga kedepannya supportnya bisa lebih maksimal lagi supaya atlet-atlet kita juga bisa jadi bintang di internasional ya.
Mantap. Ada lagi, Mas? Sudah. Itu ya. Oke. Nah, yang penting kita keep safe, berdamai, semuanya berteman, ya kan? Jangan terlalu bersinggungan yang berlebihan gitu kan? Dan juga kita support terus atlet-atlet Indonesia. Mas, sekarang kita masuk ke segmen high speed question, oke? Jadi aturan mainnya adalah, kan Mas Delton ini penyuka speed nih, jadi ini cocok banget. Aturannya ini kita akan melontarkan 2 pilihan. Cuman boleh pilih salah satu dalam waktu yang cepat. Jadi misalkan, Mas, A atau B? A. Nah, gitu. Jadi nggak boleh atau nggak boleh dua-duanya, atau nggak boleh nggak milih, gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sih dari tim. Ini dikasih pertanyaannya sih standar, Mas. Kasih pertanyaannya standar. Tapi aku pengen kasih pertanyaan menjebak sih ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita pertanyaan yang standar aja. Pertanyaan pertama, looping atau touring? Touring. Touring. Pertanyaan kedua, solo ride atau group ride? Group ride. Pertanyaan ketiga, nanjak atau flat? Flat. Touring tapi flat ya, oke. Pertanyaan keempat, aero atau lightweight? Aero tuh. Selanjutnya, tubeless atau clincher? Clincher. Clincher tetap ya. Sebenarnya pasti mau pilih tubular. Tapi nggak ada di sini. Cuman 2 nih pilihanin. Orang lama tuh suka tubular. Oke. Selanjutnya, ngejreng atau kalem? Kalem. Kalau becek, gas atau tarmut? Gas dong. Gas ya. Aduh. Oke, yang terakhir, kelar goes nongkrong dulu atau langsung pulang? Nongkrong dulu. Nongkrong dulu. Mantap. Oke Mas Delton, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semua penonton ya Mas ya. Oke, sampai ketemu lagi di Behind the Bike selanjutnya. Bye-bye.